Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jet. Tanpa bacot, kali ini Bang Jet akan membahas film yang menceritakan tentang dua orang kewes glowing yang diteror psikopat mabuk agama dan berambisi menjadi Tuhan. Yang mana psikopat tersebut menguji keimanan dan keyakinan mereka melalui permainan psikologis yang mematikan. Kemudian memaksa mereka memilih antara pintu percaya atau tidak percaya dalam usaha untuk lolos dari jebakannya. Lantas, apakah kedua kewes ini berhasil lolos? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film, kita akan diperkenalkan kepada dua orang wanita misionaris gereja Mormon bernama Barnes dan Paxton. Sebelum cerita dilanjutkan, Bang Jet akan menjelaskan sedikit sama kalian semua apa itu gereja Mormon, biar nanti gak salah paham. Pada tahun 1823, ada seorang pria berkebangsaan Amerika Serikat bernama Joseph Smith, yang mana cerita dia didatangi oleh malaikat bernama Moroni. Joseph kemudian dikasih kitab suci yang berisikan tentang ajaran langsung dari Yesus Kristus dan nenek moyang yang ada di benua Amerika. Di tahun 1830, akhirnya Joseph mendirikan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan dua kitab sucinya yaitu Alkitab dan Kitab Mormon. Para pengikut Joseph Smith menganggap dia sebagai seorang nabi baru utusan Tuhan. Lantas biar followers semakin banyak dan tersebar ke seluruh dunia, selama hidup Joseph sudah mengawini 40 wanita dan salah satu dari mereka ada yang berumur 14 tahun. Walaupun ajaran Joseph Smith sangat kontroversial, tapi di Amerika Serikat gereja Mormon dianggap sebagai gereja yang sah. Salah satu cara jemaat Mormon menyebarluaskan ajarannya adalah dengan membagikan brosur di jalan-jalan. Dan jika ada yang berminat, mereka akan datang berkunjung ke rumah orang tersebut. Jadi seperti itulah guys, sejarah singkat dari gereja Mormon yang diikuti oleh Barnes dan Paxton. Di suatu hari, mereka berdua pun diutus ke beberapa rumah dan salah satunya milik seorang pria parubaya bernama Abarit. Sebelum masuk ke dalam, Barnes mengembok sepedanya lalu memasukkan kuncinya ke saku jaketnya. Saat bersamaan tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Tak lama kemudian, Abarit pun keluar dan meminta mereka masuk ke dalam karena di luar hujan deras. Do you like pie? Yeah. My coats. I really love pie. Lantas Barnes yang kepo dengan istri Abarit menanyakan keberadaannya. Namun, Abarit memberitahu kalau istrinya sedang memasak kue pai di dapur sambil membawakan mereka minuman. Tak ingin buang-buang waktu, Abarit meminta mereka untuk memulai pelayanan iman yang ingin disampaikan. Awalnya Barnes dan Paxton tidak curiga dengan Abarit karena obrolan mereka terasa santai dan menyenangkan. Namun ternyata Abarit memiliki pengetahuan tentang agama yang jauh lebih luas. Yang mana Abarit sudah mempelajari semua agama yang ada di muka bumi ini. Bahkan ajaran Mormon pun sudah ia pelajari dengan mantap. Mengetahui semua itu membuat Barnes dan Paxton heran dan merasa ada yang janggal. Di sini Abarit juga terus menyudutkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, layaknya dosen penguji saat sidang skripsi. Setelah berbicara panjang lebar yang membuat Barnes dan Paxton jadi kayak orang tolil, mereka akhirnya diajak masuk ke ruangan belakang untuk menemui istri Abarit yang sedang berada di dapur. Merasa ada yang janggal, Barnes pun pura-pura mengangkat telepon. Tanpa Barnes sadari, rumah Abarit tidak diberikan signal oleh Kang Sutradara. Dengan secepat kilat mereka berdua pun bergegas ke pintu depan dan berusaha membukakan pintu. Sayangnya usaha yang mereka lakukan sia-sia. Di sini Barnes yang teringat kalau kunci gembok sepedanya berada di jaket meminta Paxton untuk mengambil jaket mereka terlebih dahulu karena mengingat perjalanan yang sudah ditempuh sangatlah jauh dan tidak mungkin jika mereka berjalan kaki untuk kembali ke gereja. Mau tidak mau mereka pun menyusul Abarit ke ruangan belakang.
Setibanya di sana, Barnes merasa heran karena kunci gemboknya sudah berada di jaket Paxton. Mulai merasa ada yang tidak beres. Dengan cepat, mereka berpamitan kepada Abarit dan beralasan ada urusan mendadak dari persekutuan gereja. Kemudian meminta tolong agar Abarit membukakan pintu mereka. Namun Abarit yang tahu kalau kedua kewes ini ingin kabur mengatakan bahwa pintunya sudah tidak bisa dibuka karena sudah diatur mesin otomatis dan baru bisa dibuka besok pagi. Jadi satu-satunya jalan keluar rumah lewat dua pintu belakang. Mendengar itu membuat Barnes dan Paxton semakin ketakutan. Mr. Reed, it's like a church. Okay, that's right. Di sini, Barnes dan Paxton yang ragu tidak mau melewati kedua pintu itu membuat Abarit senang dan tiba-tiba memberikan mata kuliah gratis tentang agama yang sudah ia pelajari selama ini. Menurut Abarit, kitab suci dari semua agama adalah tulisan manusia yang sering copy paste. Oh my God! Wow! Yang mana Abarit mulai mengambil contoh tentang kehidupan Yesus dengan memberi bukti yang sudah dikumpulkan. Menurutnya, tulisan-tulisan yang ada di kitab diambil dari cerita dewa-dewa Yunani, dewa Mesir, dan dewa Hindu. Jadi menurut Abarit, sebenarnya Tuhan di semua agama itu hanyalah karangan manusia. Faster. That will make you. And Islam. Selesai dengan ocehan gilonya, Abarit meminta mereka untuk segera memilih kedua pintu yang ia tulis dengan kapur. Dengan kepercayaan yang Barnes miliki, ia pun mulai memasuki pintu yang ia percaya akan membawanya keluar dari sana. Sayangnya pintu itu malah membawa mereka masuk ke ruang bawah tanah yang sangat gelap dan mengerikan. Di sini Barnes berusaha mencari jalan keluar. We might not be a physical threat. Setelah tidak menemukan jalan keluar, Barnes yang berhasil mencuri pisau pembuka amplop meminta Paxton untuk menyembunyikannya untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian terdengar suara Abarit dari dalam pipa, yang mana ia ingin menunjukkan kepada mereka jika dirinya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggoy. Saat bersamaan datanglah seorang wanita mengerikan sambil membawa sebuah kue pai beracun dan mulai memakannya. Traditional one, the ingredients include. Then. Setelah wanita tersebut meninggoy, Abarit memberitahu kalau sebentar lagi wanita itu akan hidup kembali. Kemudian memberitahu tentang rahasia kehidupan di dunia orang mati dan juga fakta apakah Tuhan benar ada atau tidak. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba bel di rumah berbunyi. Ternyata penatua Mormon datang untuk mencari keberadaan Barnes dan Paxton. Merasa ini adalah kesempatan emas, Barnes dan Paxton mulai menjerit dan meminta pertolongan. Namun usaha yang mereka lakukan sia-sia karena ruangan di sana kedap suara. Tidak habis akal, Barnes yang melihat korek api di lantai berusaha menarik karpet agar bisa mengambilnya. Setelah berhasil, mereka kembali ke bawah untuk menyalakannya. Di sini, Paxton menyadari yang mana posisi mayat wanita tadi sudah berubah. Lantas Barnes yang ingin segera keluar meminta Paxton untuk tetap fokus. Lalu, tiba-tiba setelah penatua Mormon pergi, Abarit masuk ke ruang bawah tanah dan membawa wanita aneh tadi naik ke atas. Kembali lagi ke bawah, Barnes yang tidak percaya dengan kebangkitan wanita tadi langsung memberikan pernyataan dengan mengatakan kalau insiden tadi adalah trik sulap yang sudah sengaja diatur agar mereka bisa percaya dengan Tuhan karangannya Abarit. Awalnya Abarit mendengar semua argumen Barnes dengan baik-baik, tapi tiba-tiba Underwear.
Di sini Abarit memberitahu kalau di badan Barnes sudah dipasang microchip dan menganggap Barnes sebagai manusia buatan simulasi. Maka dari itu Barnes tidak bisa dibangkitkan lagi dari kematian. Namun Paxton yang tidak on tahu kalau itu adalah implan, alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Dan dia juga tahu kalau semua ini sudah diatur sedemikian rupa agar mereka bisa percaya dengan teori agama barunya Abarit. Di sini Paxton pun mulai memberitahu tentang kejanggalan-kejanggalan yang ia sadari. The woman wasn't in the same position as the woman who looked exactly like her. Setelah memecahkan semua itu, Paxton turun ke bawah dan benar saja apa yang Paxton duga ternyata benar. Melihat itu, Abarit pun meminta Paxton untuk mengikuti arah dari lorong yang ada di sana. Di sepanjang jalan, Paxton melihat ada banyaknya barang aneh dan simbol dari berbagai kepercayaan. Saat memasuki sebuah pintu misterius, Paxton terkejut karena mendapati banyaknya wanita yang dikurung di dalam ruangan pendingin. Dan ternyata Abarit adalah seorang psikopat yang sudah menculik banyak wanita untuk dijadikan tumbal sekte sesatnya. Di mana Abarit terobsesi untuk membuat orang kehilangan iman dan tidak percaya dengan adanya Sang Maha Pencipta. That I keep these ladies a little chilly. Ketika Abarit mulai mendekati Paxton dan ingin mempompongnya, tiba-tiba ketika berhasil kabur dari sana, Paxton yang bingung karena terlalu banyak pintu akhirnya kembali lagi ke ruang bawah tanah. Lalu yang terjadi? Di saat sedang sama-sama sekarat, Abarit yang ingin bertaubat meminta Paxton untuk mendoakannya sambil mendekati Paxton dan mulai menggorok leher Paxton. Namun, yang terjadi? Tepat pada waktunya, Barnes yang belum menunggui berhasil mengirimkan Abarit ke alam barja. Sayangnya tak lama setelah itu, Barnes yang sudah kehabisan banyak darah akhirnya tutup usia. Tak ingin mati konyol di sini, Paxton pun berusaha keluar dari sana. Dengan keadaan sekarat dan cuaca yang ekstrim, Paxton berusaha menghubungi bantuan. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kebenaran dan kepercayaan yang kita imani akan terjawab setelah kita mengalami kematian. Jadi tidak perlu untuk menjadi psikopat demi meyakinkan orang lain. Oke guys, sekian dari film Psikopat Gelo ini. Jangan ragu-ragu untuk like, comment, and subscribe. Dan jika kalian ingin menyampaikan saran, silahkan tulis di bawah kolom komentar.